Halo semua teman-teman, selamat datang di Dimas Dialog Humas. Perkenalkan, aku Irgi. Dan aku Reza. Di sini kami akan menemani kalian di beberapa waktu ke depan. Nah, Za, kira-kira kita podcast ini ngapain aja sih? Apa ada yang menarik hal dari podcast ini? Pastinya dong Gi, karena kita akan mendatangkan narasumber yang sangat hebat nih Gi. Dan salah satu dosen favorit di Prodi Perikanan Tangkap ini. Wah, siapa ya dosen dan narasumber terfavorit ini? Langsung aja nggak sih kita panggilin? Ini dia Profesor Dr. Dian Wijayanto, SPI, MSc. Tepuk tangan dulu. Halo Prof, gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Prof Dian akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain aja sih, Prof? Sibukannya ini kan maba, terus ngatur perkuliahan, praktikum. Jadi kalau di dosen itu ada tridharma perguruan tinggi. Ya benar sekali. Jadi ada pendidikan, termasuk tadi ya perkuliahan, praktikum dan sebagainya. Kita di awal semester ini sudah membuat persiapan. Sebelumnya kita sudah mengevaluasi yang semester lalu seperti apa, perbaikan seperti apa, dan kita merancang untuk semester depan ini. Itu pendidikan, yang penelitian. Jadi ada pertama pendidikan, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian masyarakat. Yang penelitian kita ada beberapa kegiatan riset. Dosen-dosen juga ada. Kalau saya risetnya di Pantura Jawa ada, di Karimun Jawa ada, dan ini juga mau ada kolaborasi dengan perguruan tinggi di Australia. Wah, keren banget. 2 tahun akan meneliti mengenai bioekonomi siwit. Rumput laut ya Prof. Ya, rumput laut itu di Karimun Jawa, di Maluku sama di NTT. Wah. Kalau pengabdian kita baru menyelesaikan KKN, tadi barusan selesai gelar karya, dan ini nanti mungkin ada lagi untuk semester depan. Bahkan ada wacana kalau KKN itu nanti akan bagi yang mau ber-KKN di luar Jawa akan difasilitasi. Gitu. Mungkin itu dapat dimanfaatkan buat para mahasiswa yang Oh mau KKN. iya. Keren banget Gi keren pokoknya banget. Gi. Sebelumnya Prof, kan kita habis kedatangan mahasiswa-mahasiswa baru nih Prof tentang masa perikanan tangkap. Nah, kesan Prof Dian kan Prof Dian sebagai Kaprodi nih Prof. Gimana sih Prof? Kesan Prof Dian terhadap datangnya mahasiswa-mahasiswa baru ini Prof? Mahasiswa baru saya kira punya semangat baru ya, dan kita ini mengapresiasi, dan mahasiswa kita kan sekarang di atas 100. Jadi ini rekor, sebelumnya sekitar 80, 90, ini 109 kalau nggak salah. Wow. Ada kenaikan ya Prof. Ada kenaikan dan itu beragam asalnya. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera ada, Kalimantan juga ada. Jadi dari berbagai daerah, dan memang kita berharap semakin beragam ya semakin baik ya. Oh iya. Dan memang kalau saya melihat semangatnya tinggi. Yang penting semangat tuh, jadi kalau belajar itu kan seperti maraton, bukan lari jarak pendek. Jarak pendek itu cepat lari, cepat finish kan gitu. Tapi kalau belajar itu kan di perguruan tinggi itu kan lama ya. 3 tahun, 4 tahun, maka itu seperti lomba maraton. Yang penting spiritnya dijaga, tidak cepat, tidak semangat di awal tapi kemudian turun di tengah-tengah, tapi tetap semangat dari awal sampai akhir. Itu yang saya harapkan seperti itu. Ya, benar sekali Prof. Pasti mahasiswa sekarang punya semangat yang baru ya Prof ya untuk menempuh kuliah ini ya Prof ya. Nah, karena kita udah kenalan, udah nanya kabar, nanya kesibukan, kita langsung aja nggak sih Zah nanya terkait perikanan tangkap ini Zah. Nah, benar sekali Gi. Nah, selanjutnya boleh nggak sih Prof Dian nih jelasin sedikit mengenai apa itu program studi perikanan tangkap dan kenapa harus ada itu perikanan tangkap? Karena mungkin para penonton dan pengin para maba ini masih awam sama dunia perikanan tangkap gitu Prof. Ya. Kalau jurusan perikanan itu kan, jadi sebelum perikanan tangkap itu dulu jurusan perikanan. Jurusan perikanan itu sekitar tahun berapa ya, saya agak lupa. 70-an sudah ada. 70-an sudah ada. Kemudian sejak tahun 95 itu
jurusan perikanan itu dipecah menjadi 4 prodi, 4 prodi. yaitu termasuk prodi kita perikanan tangkap, dulunya pemanfaatan sumber daya perikanan. Kemudian ada aquakultur, ada manajemen sumber daya perairan, dan ada teknologi hasil perikanan. Itu kita seperti itu ya. Jadi kita sudah jauh ya, lama sudah, dan alumni kita juga menyebar di mana-mana, banyak yang sukses. Nah, kalau bicara mengenai prodi kita, tentu itu memang penting sekali. Jadi prodi kita memiliki nilai strategik yang tinggi. Mengapa? Karena kita negara kepulauan terbesar di dunia. Ada 17.000 lebih pulau. Otomatis sumber daya ikan kita melimpah. Ada potensi yang luar biasa yang dapat menggerakkan ekonomi, dan isu ketahanan pangan itu semakin lama semakin dibutuhkan ya. Dengan adanya kekhawatiran krisis pangan dunia, maka prodi kita semakin dibutuhkan. Bagaimana kita mengelola sumber daya ikan kita yang potensinya besar, tapi berkelanjutan jangka panjang dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Ini penting karena nelayan kita ribuan ya, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan kita pada waktu keliling ke pulau-pulau kecil, itu sebagian besar pulau-pulau kecil itu mayoritas nelayan. Dan itu harus diberdayakan. Seperti itu, bagaimana mereka harus menjaga sumber daya ikan itu lestari, bagaimana menjaga mutu, bagaimana menaikkan harga, bagaimana memasarkan. Ini perlu sentuhan expert dan praktisi yang bergerak di bidang perikanan tangkap. Jadi saya kira prodi ini akan selalu dibutuhkan. Seperti itu. Walaupun memang sekarang ini ada tren penurunan secara global, animo masyarakat terhadap profesi maritim, tapi profesi maritim termasuk perikanan tangkap akan selalu dibutuhkan, gitu ya, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai birokrat maupun sebagai NGO yang memberdayakan ataupun sebagai praktisi peneliti, itu masih akan dibutuhkan. Bahkan profesi yang tidak akan hilang itu dengan AI, yaitu termasuk yang terkait dengan pangan, termasuk perikanan tangkap. Jadi pasti akan dibutuhkan. Keren banget ini pokoknya. Ternyata perikanan tangkap itu ternyata worth it banget buat menunjang status pangan di Indonesia ini. Iya, tapi bener banget sih, Tapi Prof, ngomong-ngomong soal maba, kan kita tadi ngomong soal maba ya Prof ya. Beberapa mahasiswa baru tuh sering kali ngerasa salah jurusan Prof. Apalagi kan di perikanan tangkap ini. Biasanya perikanan tangkap ini kan menjadi program studi tuh pilihan kedua atau pilihan coba-coba nih Prof. Second choice lah. Dan pastinya mereka belum tahu arah kedepannya mau kemana. Nah, menurut Prof Dian, apa sih Prof yang harus dilakukan oleh mahasiswa itu agar tetap semangat dan bisa berkembang di perikanan tangkap ini Prof? Ya, jadi yang pertama kita harus mensyukuri. Keterima di Undip itu kan, perikanan tangkap Undip itu kan melalui proses seleksi, tidak mudah. Ya, benar sekali Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus belajar. Bagi yang belum bisa menerima, kita harus berhasil menerima dan belajar mendalami gitu ya, menyukai. Karena banyak yang seperti itu, awalnya nggak suka, lama-lama seneng gitu. Akhirnya day to day-nya, pekerjaannya di bidang perikanan tangkap juga itu banyak sekali kita jumpai. Awalnya mungkin asosiasi mahasiswa itu kan nanti lulus sebagai nelayan misalnya. Nelayan, kalau nelayan juragan itu kaya-kaya. Ya, betul sekali. Kalau punya kapal di atas 100 GT itu harganya bisa sampai 5-8 miliaran. Dan sekali trip bisa membawa uang sekitar 6 miliar 8 miliar. Tuh. Bahkan walaupun termasuk investasi yang high risk, tapi returnnya juga besar perikanan tangkap itu. Jadi harus berusaha, harus bisa menerima gitu ya, dan yakini bahwa itu prodi kita prodi yang menarik ya, dan punya masa depan.
Dan kita sudah membuktikan bahwa alumni kita itu 88% ke atas itu daya serapnya dapat diterima di pasar tenaga kerja, seperti itu ya. Peluang kerjaan di mana aja, bisa di kementerian ya, bisa di BRIN, bisa di lembaga penelitian, bisa di dosen di berbagai perguruan tinggi baik universitas maupun politeknik ya. Jadi beberapa alumni kita ada di beberapa perguruan tinggi tersebar dari Sumatera sampai ke Kalimantan juga ada, di Sulawesi juga ada gitu ya, di Papua juga ada. Itu yang akademisi kan gitu ya. Yang kementerian ada, yang peneliti juga ada ya, seperti ada alumni kita yang bergerak di bidang NGO dan riset gitu ya, dan sekarang ini sudah kuliah sampai S3 di Australia. Itu ada juga yang karena kesukaannya, kecintaannya ya, mungkin awalnya juga mungkin salah jurusan juga, mungkin merasa seperti itu, tapi setelah menjalaninya, menikmatinya, terus mendalaminya, akhirnya jadi keterusan sampai S2 S3 menjadi ahli hiu di Indonesia yang jarang. Nah ini saya dengar sudah mau lulus kan gitu ya. Itu contoh. Jadi hidup itu ada yang kita rencanakan, juga ada yang Tuhan Yang Maha Kuasa yang merencanakan kan gitu ya. Jadi kita nikmati aja. Jika memang diterima, diberikan tangga, pasti kita bisa mengambil hikmahnya dan kesempatan yang ini. Kalau ada yang berpendapat prodi bukan favorit, ya nggak apa-apa, tapi yang penting kan nanti karya kita seperti apa, keberhasilan kita seperti apa gitu ya. Dan nanti kalau kita kupas mengenai kurikulum, memang kurikulum kita untuk menunjang profesi perikanan tangkap 100% mendukung ya. Tapi juga ada mata kuliah yang sifatnya generik ya, misalnya mengenai ekonomi, mengenai kewirausahaan, mengenai bisnis, mengenai sosial, dan itu akan bermanfaat. Dan terbukti bahwa sebagian dari alumni kita juga bekerja di bidang bisnis yang non perikanan juga ada. Jadi pengusaha yang baik sifatnya pengusaha perikanan maupun non perikanan. Jadi beberapa alumni kita ada di, katakanlah di Juwana, itu pelaku usaha perikanan tangkap maupun perdagangan ikan kan gitu ya. Tapi juga ada yang berwirausaha di bidang non perikanan juga ada. Jadi sekarang era yang katakanlah kita harus punya fleksibilitas yang tinggi. Oleh karena itu mata kuliah di kita masukkan beberapa mata kuliah yang sifatnya harapannya itu bisa menjawab tantangan masa kini ya, misalnya mengenai digital marketing kita masukkan di kurikulum di 2024 kan gitu ya. Kemudian juga ada AI di bidang perikanan tangkap. Kemudian juga ada K3 AMDAL. Jadi beberapa mata kuliah itu membuka perspektif mahasiswa kita tidak hanya di bidang perikanan saja. Dan memang harus diakui sekarang ini hampir di semua jurusan itu, kecuali beberapa jurusan seperti kedokteran, itu pekerjaannya ya banyak yang tidak sebidang juga, baik yang teknik maupun yang FSM maupun yang psikologi, ekonomi, itu banyak yang tidak sebidang. Jadi akhirnya kembali ke kita semua masing-masing. Jadi kita selama kuliah itu mau seperti apa ya, yaitu kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang relevan. Katakanlah mau berbisnis ya kuliah sambil berbisnis bisa. Mau ada yang beberapa alumni kita kan menjadi politisi ya. Boleh aja kalau misalnya dari kuliah sudah ikut organisasi-organisasi yang ekstra, boleh aja. Ada yang pengen menekuni bidang katakanlah seni, olahraga, monggo aja, nggak masalah. Jadi itu harus
disinkronkan ya, disinergikan, tidak hanya kegiatan akademik tapi juga non akademik juga penting. Iya. Nah, itu juga bisa jadi tips ya Prof ya, biar para maba ini nggak salah jurusan gitu ya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomongin salah jurusan, maba tahun ini kayaknya nggak salah jurusan nggak sih Prof? Ya. Nggak ngerasa gitu nggak sih? Kayaknya. Ya. Mungkin kalau misalkan ngerasa salah jurusan nih, mungkin kita bisa ikut nyebukin diri sih Prof, kayak misalkan ikut organisasi mungkin, atau volunteer banyak ya Prof ya di kampus atau di luar kampus, agar mahasiswa itu menjadi mahasiswa aktif dan mungkin dia lupa kalau misalkan dia tuh pernah salah jurusan, terus ngerasa mungkin udah cinta nih, udah suka sama prodi sekarang. Jadi mata kuliah kita itu kan cenderung ke analytical thinking ya. Apapun itu, misalnya tingkah laku ikan, kemudian ekonomi, kemudian apalagi ya, metode penangkapan ikan, pelabuhan perikanan, itu semua itu kan analytical thinking. Iya. Ya. Jadi saya pernah setelah lulus itu bekerja di non perikanan juga. Tapi analytical thinkingnya, problem solvingnya itu kepake semua gitu ya. Jadi itu kan seperti mindset ya, seperti pola pikir yang saya kira kerja apapun ya akan mirip-mirip itunya, analisisnya, statistiknya ya sama lah seperti itu. Marketing, kita juga diajarkan marketing ya sama. Marketing di properti, marketing di di pariwisata, marketing di food and beverage ya sama teoritisnya. Nah, kalau marketing perikanan memang ada beberapa adjustment kan gitu ya, terkait dengan karakteristik produk dan sebagainya. Tapi prinsip umumnya katakanlah misalnya terkait dengan segmentasi, targeting, bauran pemasaran, strategi pemasaran itu sama. Jadi banyak alumni kita yang kerja di marketing, bahkan nanti ada yang alumni tahun 2012 dia termasuk manajer yang paling muda di sebuah kelompok grup bisnis yang akan mengisi acara di kita, kuliah umum, alumni mengajar, dan ternyata dia termasuk bintang tanda kutip ya. Jadi omsetnya termasuk yang paling tinggi di grup besarnya dia, dan terbukti bahwa mahasiswa perikanan tangkap juga bisa di bisnis yang non perikanan juga cemerlang juga. Akhirnya kembali ke kita semua saya kira. Nah, kalau ngomongin tentang mahasiswa aktif nih Prof, itu apakah mereka harus ikut organisasi dulu bisa dikatakan mahasiswa aktif, atau dengan fokus ke akademik sudah menjadi mahasiswa aktif gitu Prof? Kalau mahasiswa aktif saya kira jangan cuma akademis ya, non akademis itu juga penting ya. Jadi itu kita kan harus imbang ya, balance ya, ada yin dan yang kan gitu ya, seperti itu. Ada otak kiri, ada otak kanan kan gitu ya, ada hard skill dan ada soft skill. Ya. Soft skill itu akan banyak ditempa di non akademik. Gitu. Akademik juga menempa gitu ya. Beberapa praktikum itu pasti akan menempa soft skill ya. Tapi yang non akademik itu akan mengasah soft skill yang lebih optimal. Bagaimana membuat perencanaan, bagaimana mengevaluasi kinerja, bagaimana mencari solusi, berbeda pendapat tapi saling menghargai, membentuk tim yang kuat, leadership, komunikasi, itu semua akan dibentuk pada saat kegiatan kemahasiswaan, maupun yang di luar Undip juga bisa. Jadi ada kegiatan, silakan aja misalnya aktif di UKM, UKK, ataupun aktif di luar, tapi yang pesan saya yang konstruktif kan gitu ya. Monggo misalnya pemberdayaan di luar, ada organisasi terkait pemberdayaan nelayan, pemberdayaan anak-anak dan sebagainya, monggo aja. Jadi tidak menutup hanya di kampus, tapi di luar yang saya kira bagus juga silakan diikuti aja. Tapi nih Prof, kalau organisasi kan mahasiswa baru kan masih awal Prof ya. Apa aja sih organisasi yang ada di perikanan tangkap ini Prof yang bisa diikutin oleh mahasiswa baru ini Prof? Banyak ya, banyak sekali.
Eh, kalau di fakultas di UNIF juga ada. Kalau di kita kan di Prodi Perikanan Tangkap ada apa KSP ya, kelompok Ya. studi perikanan. Kemudian juga ada kelompok Redfish. studi perikanan itu yang bergerak bidang science riset ya, di bidang perikanan. Itu saya dorong untuk terus berkembang karena itu juga sudah cukup lama juga, sejak tahun 2006-an kalau nggak salah itu sudah lama ya. sudah ada gitu ya. Kemudian juga ada Redfish ya, Redfish itu selam yang saintis terkait dengan ikan. Monggo, tapi kalau mau di luar itu juga banyak ya. Yang seni juga ada, yang olahraga juga ada. Hima juga bisa, BEM monggo. Saya kira banyak sekali ya. Yang religi juga ada. Ya. Waktu di orientasi masa baru kan dijelaskan itu banyak sekali. Monggo aja dipilih-pilah ya, mana yang kira-kira. Jadi itu kita tuh seperti menulis masa depan kita gitu ya. Kertasnya itu mau ditulis apa. Nah itu dari sekarang harus disetting. Jadi berpikirnya tidak hanya hari ini saja, tapi Masa depan. masa depan 2-3 langkah 4 langkah ke depan tuh harus dipikirkan. Ya. Seperti itu. Nah, tadi nih Prof Dian udah menjelaskan bahwa macam-macam organisasi di program studi gitu ya Prof. Nah, benefitnya yang didapatkan ikut organisasi itu apa aja Prof gitu? Pasti analytical thinkingnya terasa, itu yang pertama. Yang kedua, lapangannya juga semakin luas ya, wawasannya. Di samping juga tadi soft skill ya, soft skillnya pasti terasa. Dan kita juga bisa melatih ya. Jadi kalau dari dini kita biasa problem solving di lapangan seperti apa, misalnya kalau kita Redfish misalnya ekspedisi kemarin di mana tuh, Tulamben atau apa Ya, Tulamben, Bali. Bro. Tulamben di Bali, itu kan kita terbuka awasannya, oh di lapangan seperti ini kan gitu ya. SDE-nya bagaimana kondisinya, bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir di sana. Di situ nanti kita akan terasa untuk berpikir masalahnya apa, solusinya apa, dan itu akan terbawa ketika kita sudah lulus menjadi praktisi atau birokrat. Itu dengan cepat akan jadi otak itu harus, masing-masing orang punya dikaruniai anugerah tapi harus diasah Ya. secara optimal. Nah itu kalau sering diasah maka semakin tajam. Beda kalau hanya minta maaf ya, hanya kampus kos, itu perkuliahan semata walaupun ada praktikum itu seringkali perlu ditambah, diperkaya dengan pengetahuan lapangan. Ya. Dengan mengetahui kondisi lapangan akan semakin memahami dan semakin cepat menangkap. Ini pengalaman saya dulu waktu kuliah juga demikian, ketika saya beberapa kali magang di balai-balai di lembaga riset ya, itu akhirnya ketika dosen mengajarkan sesuatu saya langsung otak ini mengasosiasikan dan cepat nangkapnya dibandingkan ketika saya belum tahu lapangan. Nah, ini penting sekali ya, jadi otak itu harus diasah terus, soft skillnya juga harus diasah terus, seperti fisik kita gitu ya. Kalau kita nggak mau bergerak ya lama-lama jadi minta maaf, jadi lamban gitu, nggak malas ngapa-ngapain gitu ya. Tapi kalau kita biasa jalan, lari, olahraga itu tidak cepat capek kan gitu. Demikian juga otak kita dan soft skill kita itu juga harus diasah saya kira, dan itu buat masa depan mahasiswa juga. Dari sekarang kalau diasah maka ke depan akan semakin baik, dan bahkan setelah nanti misalnya pensiun pun juga harus tetap dijaga. Kalau enggak nanti ya pikun misalnya seperti itu. Contoh. Jadi memang harus apalagi anak muda ya, harus diasah terus. Sayang kalau anak muda enggak. Jadi hidup itu menurut saya malah singkat sekali loh. Saya merasa kemarin itu baru lulus, tahu-tahu sudah sekian puluh tahun lulus kan gitu ya. Udah kerja sekarang. Udah
jadi kaprodi. Sejauh ini ya. Udah jadi kaprodi. Nah itu kalau kita menikmati hidup, belajar, terus bekerja, mensyukuri ya, kok cepat sekali. Nah ini kita berasa seperti itu. Kalau daripada kita bengong, bingung, gabut dan sebagainya, ya kita harus memilih, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, yang konstruktif, dan tidak hanya terkait dengan akademik, soft skill dan sebagainya, tapi juga ini penting juga membina persahabatan dengan teman-teman. Itu penting sekali. Ya. Jadi Relasi, kita harus Prof. relasi ya. Jangan hanya membangun relasi dari sisi benefit semata, tapi juga chemistry itu penting gitu ya. Teman-teman itu akan mendukung kita ketika kita pada saat suka maupun duka. Jadi punya sahabat yang berkualitas, yang suportif itu sangat-sangat penting. Saya kira. Selalu ada ya, Prof. Ya gitu. Jadi kita maju itu tidak mungkin karena diri sendiri. Gitu. Seseorang akan naik ke atas jika didukung oleh sistem sosial yang kuat. Ada keluarga, ada teman, ada sahabat, ada rekan kerja. Nah, itu penting sekali. Gitu. Kalau kita membangun relasi hanya sisi saya untungnya apa, ya hasil yang komunitas yang kita bangun akhirnya ya sangat transaksional gitu. Benar sekali. Nah makanya itu penting juga. Jadi jangan terlalu serius gitu ya, tapi juga ada sisi humannya juga gitu ya. Kita manusia makhluk sosial. Wah ternyata menarik banget ya. Apalagi kalau misalkan mas baru nih masih awam terkait organisasi apa saja yang di Perikanan Tangkap, bisa langsung cek di Instagram organisasi tersebut ya. Nah, selanjutnya mungkin kita ngomongin tentang prospek kerja gitu di Perikanan Tangkap ya Prof ya. Nah, mungkin karena dia masih banyak di luar sana Prof. Mungkin maba-maba mungkin masih awam Prof mengenai prospek kerja di Perikanan Tangkap itu Prof. Mungkin karena mereka yang di sana tuh berpikir kalau Perikanan Tangkap lulusannya nanti jadi mancing, jadi nelayan gitu Prof. Apakah itu benar nggak sih Prof itu? S1 itu kan didesain sebagai leader. Jadi nelayan itu bukan profesi yang hina. Ya. Juragan nelayan itu kalau Anda di desa Bendar di Pati itu nelayan juragan semua, dan dikatakan di labelin kampung terkaya kan gitu ya. Jadi itu contoh ya. Jadi lulus sebagai sarjana perikanan tangkap bukan menjadi ABK kelas bawah kan gitu, itu pasti gitu ya. Jadi saya bisa pilih antara bidangnya itu bidang perikanan tangkap, bidang perikanan maupun bidang non perikanan di jenis pekerjaannya seperti itu. Kalau kita bicara mengenai perdagangan ikan aja itu udah nilai ekonominya besar gitu ya. Jadi kalau mau berbisnis ini bicara rupiah yang besar. Kemudian kalau menjadi birokrat, saya sudah sampaikan tadi, di kementerian alumni kita menyebar di mana-mana. Ya, di dinas perikanan kelautan alumni kita sudah di mana-mana menyebar. Di BRIN, di PSDKP, ya, di kepelabuhanan. Itu alumni kita sangat kuat di situ. Itu yang bidang perikanan ya. Di NGO alumni kita juga menyebar di mana-mana. WWF, WCS ya. Banyak lah kira-kira, ada yang internasional juga ya. Terus kalau menjadi peneliti monggo ya banyak. Terus kalau mau menjadi pelaku usaha silahkan. Ada alumni kita yang saya sedikit share ya, sekarang ini sudah punya usaha online ya, yang pasarnya sampai ke Amerika, Kanada, Australia. Ini
dia bangun seperti Steve Jobs ya. Steve Jobs itu kan mengawali dari garasi kalau nggak salah. Sama, dia mengawali usaha dari kamarnya dia, dan sekarang omsetnya sudah sampai miliar kan gitu ya. Dan sekarang penjualannya sudah apa, pakai AI juga. Itu contoh bagaimana alumni kita ya tidak harus di Dunia perikanan. dunia perikanan. Ya. Saya ngobrol dengan alumni prodi lain yang juga punya usaha macam-macam di Kalimantan, punya docking kapal, punya kuliner, punya hotel, restoran. Beliau sampaikan ke saya, kelemahan alumni S1 itu seringkali maunya kerja di bidang sebidang. Ya, benar kan, Bro? Maunya seperti itu. Nah itu juga mereka dialami juga. Awalnya dia kerja di sebidang, tapi setelah beberapa tahun kemudian yang penting menghasilkan uang yang berkah kan gitu. Halal. Nah gitu aja. Iya. Akhirnya dia melebar kemana-mana dan itu nggak masalah kan gitu ya. Dan saya lihat juga yaitu sudah fenomena yang umum sekarang ini ya. Bahkan dokter pun sekarang juga banyak yang tidak praktek tapi malah bisnis juga banyak. Banyak. Nah itu jadi kita mengikuti ya, kita boleh berencana tapi kita juga harus mensyukuri dan ngikut takdir kita gitu. Kita nggak tahu kita ke depan mau jadi seperti apa. Saya juga nggak pernah berpikir jadi dosen, juga nggak pernah. Nah, makanya waktu itu saya awal itu ditambah terus jadi peneliti, terus jadi praktisi bisnis, baru akhirnya kembali ke kampus. Kita nggak tahu, tapi yang penting adalah ketika apapun yang kita kerjakan itu jaga integritas. Itu Disyukuri yang ya, Prof penting. ya. Disyukuri dan jaga integritas, karena itu bicara jangka panjang ya. Iya. Nah, ternyata banyak juga ya, Gi ya. Banget. Tapi Prof, kira-kira prospek kerja yang cocok untuk perikanan tangkap ini apa sih Prof? Ataupun misalkan tadi kan Prof Dian tuh sempat nyinggung alumni Prof ya. Biasanya alumni perikanan tangkap ini kebanyakan dunia kerjanya itu di bidang apa sih Prof? Kalau yang lulusan pertama kali ya 20% tuh di tahun pertama ya, 20% tuh di perikanan. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian nanti nambah-nambah. Jadi misalnya kerja di swasta akhirnya keterima di kementerian, kemudian kerja di swasta keterima di dinas dan sebagainya. Ya bisa setelah tahun kelima ya bisa 40% 50% itu di bidang perikanan. Ya. Seperti itu. Ternyata banyak juga, Gi. Banyak. Prospek kerja dari perikanan tangkap ini, Gi. Sangat luas. Karena ternyata nggak cuma mancing-mancing aja, Gi. Tapi sebelum ke dunia kerja mungkin kita saat berproses ini bisa mempersiapkan dulu ya, Prof. Sebelum kita masuk ke dunia pekerjaan. Tadi membuktikan bahwa alumni kita 90% itu terserap di dunia kerja tuh kurang dari 6 bulan. Terbukti. Berarti Nggak usah khawatir nganggur. Iya. Tergantung kitanya. Iya, itu. Tapi ini Prof, saya pernah dengar terkait magang-magang di Jepang Prof. Itu gimana sih Prof kalau misalkan ada mahasiswa yang mau ikut terkait magang Jepang itu Prof? Terbuka lebar, tentu ada, yaitu kita harus mempersiapkan diri kan gitu ya. Kalau berminat memang harus disiapkan dari sekarang. Nanti kalau semester 4 atau 5 monggo aja kalau mau magang, dan kita beberapa senior Anda itu kita fasilitasi ya, magang di Jepang katakanlah 4 bulan 5 bulan dapat gaji itu sekitar 20 juta kalau nggak salah sebulan. Lumayan ya. Lumayan. Bisa buat modal kan gitu ya. Dan di sana nanti dapat dikonversikan ke SKS sekitar 20 SKS. Bahkan yang ada senior Anda yang saya minta untuk PKL sekalian dan skripsi di sana. Di Jepang ya, Prof? Di Jepang, dan pulang bawa data tinggal kita olah untuk skripsinya dia. Bahkan juga ada yang habis dari sana magang, lulus, kembali lagi ke sana untuk kerja. Itu ada. Jadi monggo aja kalau mau di Jepang, mau di Korea. Nah ini kan di sana kan banyak yang
anak muda yang meninggalkan dunia maritim kan gitu ya. Nah itu sebenarnya peluang buat kita untuk masuk di sana seperti itu. Tapi ya harus kerja itu harus belajar kembali kan gitu ya. Jangan terima duit terus pokoknya dihabis-habisin enggak, tapi harus belajar, harus naik level dari level entry level ke medium ke atas dan seterusnya. Jadi jangan waktu di swasta beberapa teman saya itu mengatakan saya pengalaman 15 tahun. Saya tanya jabatannya apa? 15 tahun hanya sebagai staff. Gitu. Jadi istilahnya kalau menurut saya ganti itu. Bukan 15 tahun pengalaman, tapi 2 tahun pengalaman, sisanya pengelamaan. Pengelamaan. Jadi harus orang terus berkembang. Terus berkembang ya Prof. Jangan cuma jadi staff tapi terus kan gitu ya. Walaupun nanti kalau misalnya terus ini bisa berwirausaha dan sebagainya. Itu saya kira harus anak muda harus punya semangat untuk tumbuh terus ke atas ya. Ke atas. Walaupun juga jaga integritas ketika kita bekerja itu jangan menghalalkan segala cara, berpikir sangat panjang dan percaya pada Tuhan itu, Gusti Allah itu memberi rezeki pada kita semua. Tapi dengan ikhtiar yang baik kan gitu. Wah keren banget ya Prof Dian. Kali aja yang nonton pengen kayak Prof Dian, sudah sampai profesor, sampai kaprodi kan keren banget ya. Terakhir nih Prof. Bentar, jadi mahasiswa jangan pengen menjadi seseorang. Karena masing-masing orang itu punya standar masing-masing. Beda. Ya. Tidak boleh ditiru semangatnya, perjuangannya boleh. Tapi jangan terus copy paste, saya pengen menjadi Pak Habibie, saya pengen menjadi misalnya sekarang Presiden Prabowo. Enggak. Jadi masing-masing orang tuh unik dan mereka punya jalur sendiri untuk mencapai suksesnya. Gitu. Dia jadi dirinya sendiri ya, jadi Prof. diri sendiri. Nah, terakhir nih Prof. Mungkin Prof punya kesan atau pesan lah buat wejangan buat mahasiswa-mahasiswa baru yang istilahnya itu baru ngerintis di dunia perkuliahan Prof. Karena kan dunia perkuliahan ini kan banyak Prof. Misalnya ada tugas, ada laprak, terus organisasi, mungkin nanti di akhir ada skripsi. Mungkin pesan Prof Dian atau wejangan agar tetap semangat Prof untuk mahasiswa-mahasiswa baru ini untuk melewati tantangan itu Prof. Ya, bahwa kalau kita pengen mencapai sesuatu tuh harus ada proses. Jadi kita harus menikmati prosesnya. Kalau sekarang harus ngikuti kuliah, ngikuti praktikum, laporan praktikum, magang dan sebagainya, ya dinikmati saja. Jangan terlalu banyak mengeluh karena semua juga mengalaminya. Bahkan itu dianggap sebagai tempaan. Pisau itu kalau walaupun bagus bahannya, tapi kalau nggak pernah diasah ya tumpul kan gitu. Demikian juga mahasiswa dengan kuliah, dengan praktikum, laporan praktikum, kegiatan kemahasiswaan yang beraneka macam itu tempaan, praktis ya, seperti latihan kalau atlet ya, yang harus dinikmati. Karena ketika kita menikmati, happy ya, akhirnya berkah dan mudah-mudahan sukses kan. Amin. Ya, saya kira itu. Tapi di luar itu seperti kita ikut organisasi atau akademik, pasti time manajemen waktu juga sangat penting ya Prof. Penting. Nanti kerja pun juga penting. Mengatur waktu juga. Iya. Jadi time management itu basic skill saya kira. Apalagi kalau yang sudah dewasa ya, sudah kuliah, nanti kerja ya, semuanya pasti time management itu penting. Skala prioritas. Itu harus diatur sedemikian rupa supaya dari berbagai macam kegiatan itu dapat terselesaikan dengan baik.
Semoga wejangan yang telah diberikan bisa memotivasi dan menjadi pegangan untuk mahasiswa-mahasiswa sampai lulus nanti. Iya nih, dan semoga ilmu yang didapatkan dari podcast Dimas ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum mengakhiri podcast ini, kita ucapkan terima kasih kepada Prof Dian sudah mau datang dan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, Prof. Terima kasih, Prof. Dan terima kasih juga kepada para maba dan mungkin para penonton yang setia menonton podcast Dimas sampai akhir. Sekian dari kami, kata demi kata penuh makna. Suara Kaprodi, arah bersama. Prof, sebelumnya kita ada tagline dari Praba Mandala Himadepta, Prof. Gimana? Jadi nanti kita teriak Praba Mandala, jawabnya bersinar bersama menuju tujuan sempurna. Nah, Oke. saya mangap-mangap aja ya. Ngelacak sini berarti ya. Mungkin interupsi dari Rigi. Yang lain juga ikut. Yang lain juga ikut. Latihan dulu. Ya. Praba Mandala Bersinar bersama menuju tujuan yang sempurna. Yeay.